Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Janah dengan NPM 20106311 738 dari kelas 1F, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan alat ukur tinggi badan digital dengan sensor ultrasonik HCSR04 berbasis Arduino Nano atau microcontroller. Dimulai dari cara-cara pembuatan, perangkaian, hingga simulasi alat ukur tersebut. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu nilai ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar. Semoga video yang saya buat dapat membuat nilai saya menjadi memuaskan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membuat program terlebih dahulu, program pengukur tinggi badan digital. Di sini saya sudah punya programnya. Saya menggunakan handphone dan menggunakan aplikasi Arduino Droid untuk membuat programnya. Nah, sebelum itu, apabila kita menggunakan handphone, kita bisa menghubungkan device dengan Arduino menggunakan kabel OTG supaya filenya bisa masuk di Arduino. Oke, sekarang pertama kita harus men-setting dulu apa saja harus kita pakai di sini. Kita pencet titik 3 di sebelah kanan. Lalu kita ke setting. Kita pencet board type. Lalu Arduino. Di sini jenis-jenis Arduino tuh sangat banyak, jadi kita harus tahu spek apa yang kita pakai di Arduino-nya yang kita pakai. Kalau di sini saya menggunakan spek Uno CH340G, ini jenisnya, saya menggunakan ini. Lalu saya juga menggunakan libraries karena saya menggunakan liquid crystal. Jadi kita pencet available. Saya harus mencari librariesnya dulu. Kita cari liquid. Di sini juga banyak liquid. Ini, saya menggunakan liquid crystal 12, kita install. Cet OK. Kita keluar. Setelah itu, saya akan menjelaskan source code-nya. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa struktur pemrograman Arduino itu ada dua, yaitu fungsi setup dan fungsi loop. Fungsi setup ini digunakan sebagai inisialisasi yang hanya dijalankan sekali di awal program. Dan fungsi loop itu sebagai program yang dijalankan berulang-ulang atau perulangan. Ini saya punya void stop-nya di ke-13, baris ke-13, dan void loop-nya di baris ke-26. Setelah itu saya masukkan perlu kita ketahui juga bahwa di program Arduino itu ada yang namanya input dan output. Kita harus tahu apa saja bagian yang dipakai. Saya memasukkan yang pertama di baris pertama, define echo pin. Itu ada di digital 10. Itu terdapat di Arduino Nano-nya. Jadi nanti kita mencolok echo pin di pin digital 10. Selanjutnya trig pin di digital 11 dan SW1 underscore pin ini saya lambangkan sebagai tombol. Tombolnya akan saya masukkan di digital 8. Kenapa menggunakan tombol? Untuk mencegah pengukuran sebelum pencetnya tombol itu dulu gitu. Nah, setelah itu di sini ada include WRH, ini librariesnya, dan include liquid crystal ini untuk LCD-nya. Setelah itu ada liquid crystal underscore 12C, LCD 0x26, 16 sama 2. Ini mendeklarasikan jenis LCD-nya. Lalu ada integer H3, H2, HT, dan H1. Integer itu untuk memasukkan angka ya teman-teman.
Lalu di sini ada volatil boolean, kita juga menggunakan hukum boolean. Di sini ada SW1 di mana dideklarasikan false atau salah dulu. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke void stub atau fungsi stub ya. Lalu di sini ada serial begin 9600, itu artinya untuk menentukan kecepatan pengiriman dan penerimaan data. Nah, biasanya normalnya itu 9600 bit per detik. Makanya saya masukkan, saya deklarasikan 9600 detik. Setelah itu ada pin mode SW_1 sebagai tombol dan input pull up. Lalu di sini ada LCD init. Setelah itu LCD print. Saya mau memasukkan kalimat alat ukur di LCD-nya. Dengan LCD set kursor itu jaraknya 2,1. 2 itu sebagai kolom dan 1 itu sebagai baris. Jadi kalau di LCD itu ada yang namanya kolom sama baris. Lalu ada LCD print tinggi badan, jadi nanti di atas alat ukur tinggi badan begitu. Lalu ada baris ke-21 ada pin mode, echo pin sebagai input dan trig pin sebagai output. Seperti yang sudah saya katakan bahwa di program Arduino itu ada yang namanya input dan output, ada yang namanya masukan dan ada yang keluaran. Saya mendeklarasikan HT atau tinggi badan, tinggi yang saya tentukan itu setinggi 200 cm atau 2 meter. Lalu void loop atau fungsi loop yang dilakukan berulang pada baris ke-27, check if SW1 button is pressed. Itu artinya jika tombol ditekan. Nah, terus habis itu mengecek ya, jika tombol serial print. Serial print itu di sini serial print SW1 itu artinya menampilkan data di serial monitor pada baris baru. Habis itu dideklarasikan dulu SW1-nya salah, false. Lalu yang ini ada digital write, trig pin low. Ini artinya digital trig pin low artinya pertama-tama kita akan ini difungsikan untuk memberikan nilai 1 atau 0. Awal program memberikan trig pin nilai low untuk memastikan bahwa trigger tidak on. Lalu delay microsecond itu untuk membuat delay selama 2 detik. Lalu di sini ada digital write, trig pin high. Itu kemudian memberikan nilai high pada LCD sehingga dapat dilihat oleh mata. Jadi nanti LCD-nya bisa kita lihat dan delay microsecond selama 10 detik. Delaynya selama 10 detik. Lalu di sini ada digital write lagi, trig pin low. Lalu kita akan memberikan nilai high, kemudian sesuai dataset, kemudian mengembalikan lagi ke low. Integer distance pulse echo pin high. Dimana ini integer distance, jadi kita akan menentukan jaraknya. Distance sama dengan distance dibagi 58, dimana jarak itu rumusnya jarak dibagi 58, jadi ini sudah rumus. Lalu di sini ada H2 sama dengan HT dikurang distance. Nah, perlu kita ingat kembali, H2 yang dimaksud ini adalah jarak yang sesungguhnya. Jadi berapa tinggi kita yang diukur sama dengan HT yang kita deklarasikan tadi kan ada 200 ya di sini. Lalu jika sudah masuk perhitungan distance-nya sudah dihitung, lalu akan kembali ke 200 dikurang distance, maka itu hasil yang sesungguhnya. Nah, di sini ada lcd.clear. Ada lcd.clear, jadi dia untuk menghapus. Terus ada LCD set kursor sama di baris ketiga kolom 0. Lalu nanti akan di print lagi, jadi akan menghasilkan tulisan atau bacaan lagi, kalimat lagi, tinggi Anda. Set kursornya kolom kelima baris ketiga, lalu dia di bawahnya akan
menampilkan tulisan H2. H2 kan adalah tinggi yang sesungguhnya, berarti contoh misalkan kalimatnya tinggi Anda di baris pertama, baris keduanya 152 cm, begitu. Lalu di sini ada void check if button is pressed. Ini untuk mengecek untuk menjalani perintah deklarasi tombol. Jadi awalnya kan kita sudah di sini kita di bolehannya kita mendeklarasikan salah awalnya. Lalu di sini dicek kembali setelah dia ditekan, tombol itu ditekan, ya kan? Pertama dia mendeklarasikan bahwa salah, lalu dideklarasikan kembali menjadi benar. Jadi ketika tombol itu ditekan, nanti baru si Arduino dan alatnya ini baru akan melakukan pengukuran begitu. Jadi ada yang harus diamankan dulu, jadi harus ada yang ditahan dulu begitu. Jadi ini setelah itu kita akan save ya. Ini sebenarnya sudah auto save kalau kita compile. Jadi compile gampang, tinggal pencet yang petir aja. Ini kita compile. Di sini akan jalan compile started. Jadi kalau misalkan ada error, nanti dia kasih tahu compile error gitu. Kita lihat dulu. Oke, compile finished, berarti ini programnya sudah benar. Oke. Jadi ini juga sudah masuk di Arduino saya karena saya sudah menghubungkan dengan OTG. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya untuk membuat alatnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Alat-alat yang kita butuhkan yang pertama ada LCD 16x2. Ini LCD 16x2. Lalu di sini ada sensor yang sudah terpasang bersama bracket sensor. Ini sensor HCSR04. Gini ya teman-teman. Lalu di sini ada Arduino Nano. Kita pakai Arduino Nano atau biasa kita sebut microcontroller. Nah, ini di sini ada digital dan analog. Lalu saya menggunakan tombol. Di sini sudah saya pasang dengan kabel jumper. Lalu ada kabel USB untuk menghubungkan Arduino Nano dengan device. Ini sudah satu paket dengan Arduino Nano-nya saya beli. Lalu ada beberapa kabel jumper di sini. Ada yang sudah saya rangkai panjang. Oke, untuk yang pertama kita akan merakit sensor. Dapat kita lihat bahwa sensor memiliki bagian-bagian dan bisa kita lihat juga di sini ada GND, Echo, Trig, dan VCC. Ini saya akan tunjukkan bahwa GND merupakan sumber tegangan negatif pada sensor, Echo sebagai pendeteksi sinyal dari pantulan, lalu trigger sebagai pembangkit dari sinyal, lalu VCC sebagai sumber tegangan positif dari sensor. Oke, kita akan menyambungkan sensor dengan Arduino menggunakan kabel jumper. Kita masukkan ke semua bagian dari sensor. Oke, sesudah seperti ini. Oke, ini bagian dari Arduino sendiri. Kita akan memasukkan sesuai dengan program yang sudah kita buat. Kita akan memasukkan Echo di digital 10. Ini digital 10. Kita akan memasukkan.
di digital 10. Ini harus sesuai ya, echo dengan jalur echo. Ini digital 10. Lalu trigger di digital 11. Jadi seperti ini. Lalu kita akan memasukkan VCC di 5 volt. 5 volt ada di samping analog 7. Ini ya. 5 volt ada di samping analog 7. Jangan sampai ketukar. volt. Lalu ground ada di sebelah sini. Di samping 5 volt juga. Oke. Bagian dari sensor dan Arduino sudah terpasang. Akan jadi seperti ini. Ini harus sesuai ya teman-teman, jangan sampai kebalik, apalagi untuk VCC dan groundnya. Karena kalau misalkan dia kebalik, dia akan membuat Arduino-nya menjadi gosong, terbakar. Oke, selanjutnya kita akan memasang bagian dari LCD. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasang bagian dari LCD. Di sini saya sudah membeli LCD yang sudah terpasang dengan modul. Seperti ini. Jadi, di bagian LCD pun ada bagiannya, yaitu ada ground, ada VCC, ada SDA, dan SCL. Nah, pada bagian ini juga memiliki fungsinya kalau untuk di LCD. SCL untuk menghantarkan sinyal, SDA untuk mentransmisikan data, VCC sebagai tegangan positif dan groundnya sebagai tegangan negatif. Ini sudah terpasang bersama modul. Lalu akan kita sambungkan dengan Arduino-nya. Baik, langsung saja kita sambungkan dengan kabel jumper untuk SCL dan SDA-nya. Serta VCC dan groundnya juga. Ini juga tidak boleh sampai terbalik, teman-teman. Untuk pewarnaan bebas, kita mau memasukkan warna apa aja, asalkan satu arus ya. Oke, sekarang sudah terpasang. Ini seperti ini. Lalu kita akan sambungkan dengan Arduino-nya. Perbedaan memasukkan antara sensor dan LCD terletak pada digital dan analog. Jika digital untuk input, jika analog untuk output. Sekarang kita akan memasukkan dengan analog. SCL, ini sesuai program juga. SCL dengan A5 dan SDA-nya dengan A4. A4 dan A5. Ada di sini. A4 dan A5. Sudah terpasang di A4 dan A5 untuk SCL dan SDA. Ini juga tidak boleh terbalik, harus satu arus. Lalu untuk VCC dan groundnya kita pasang di ICSP. Itu ada di bagian sebelah sini. Kita bisa lihat di sini ada huruf L, POW, TX, dan RX. Kita akan menggunakan di bagian L dan RX. Untuk bagian L, kita sambungkan dengan VCC. Lalu untuk RX, kita sambungkan dengan groundnya. Oke, ini namanya ICSP. Oke, sudah terpasang. Ini juga harus searus dan tidak boleh tertukar. Bila tertukar, dia akan mengakibatkan Arduino-nya menjadi terbakar. Oke, sudah sejalan. VCC dengan L, ground dengan RX. Oke. Kita sudah memasang antara Arduino, sensor, dan LCD-nya.
seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menambahkan bahan, yaitu ada casing, tombol, USB, dan di sini ada aliran listrik menggunakan kepala casan. Ini sudah saya aliran listrik. Setelah itu kita akan memasukkan rangkaian ke dalam casing supaya rangkaian tidak terlihat agar rangkaian terlihat lebih rapi. Pertama, ini sekalian kita simulasi ya. Pertama kita harus memasukkan rangkaiannya dulu ke dalam casing. Nah, di sini kan ada kabel colokan untuk USB. Nanti kita sambungin sama USB-nya. USB-nya kita masukin dari sini, kepalanya. Terus kita colok ke Arduino. Setelah itu kita pasang tombol. Sensornya akan di luar seperti ini. Ini kita simulasikan dulu. Kita akan lihat bagaimana outputnya. Kita colok kabelnya ke aliran listrik. Maka akan jadi seperti ini. Ini LCD-nya sudah nyala dan ada bacaan alat ukur tinggi badan di sini. Berarti ini sudah benar ya, dan programnya sudah benar. Maka nanti tinggal dieksekusikan. Nah, teman-teman, di sini masih ada colokan dari tombol yang belum kita sambungkan dengan Arduino. Maka akan kita sambungkan di digital 8, karena di program kan kita sudah mendeklarasikan bahwa tombol akan dimasukkan ke digital 8. Maka kita akan mencolok di digital 8 di Arduino ya. Ini bisa kita lepas dulu, susah soalnya. Kita akan colok di digital 8. Ini D8. Dan tombol satunya dan colokan satunya lagi di GND. Letaknya ada di samping D2. Ini sudah terpasang seperti ini, yang kabel putih dan hitam di D8 dan GND.
Oke, ini kita rapikan saja dan memasukkan USB seperti tadi ya. Kita masukin dulu kabel USB-nya. Kita coba lagi. Sekarang akan saya simulasikan bersama tombol ya. Nah, ini akan saya simulasikan bersama tombol. Ini output ketika belum dipencet tombol ya, teman-teman. Nah, sekarang kita pencet tombolnya. Di sini sensor akan mengukur tinggi dari papan. Ketika saya pencet, maka dia akan keluar hasilnya. Kita lihat. Ini sebelum kita tekan, dia tidak akan mengeluarkan ukurannya. Setelah kita tekan, dia baru akan lakukan pengukuran. Sudah saya pencet. Maka akan keluar tinggi Anda 165 cm. Maka akan keluar outputnya tinggi Anda 171 cm dan berarti programnya sudah benar. Pada tahap terakhir pembuatan alat ukur tinggi badan adalah mengimplementasikan alat tersebut. Di sini saya sudah meletakkan sensor dengan jarak 2 meter. Lalu menghubungkan dengan casing yang berisi rangkaian dan dialiri oleh arus listrik. Saya sudah meletakkan objek di bawah sensor dengan jarak asli adalah 156 cm atau tinggi badan objek adalah 156 cm. Kemudian saya akan menekan tombol untuk memulai pengukuran. Maka akan keluar hasilnya yaitu 157 cm. Sekian video yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.